warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam materi hukum dagang. Terkait masalah atau sengketa merupakan suatu hal yang sangat lumrah terjadi di dalam masyarakat, terutama dalam linier ekonomi, bisnis maupun perdagangan, di mana di dalamnya terjadi sebuah perbedaan pendapat, kepentingan, serta rasa takut akan dirugikan. Terkait penyelesaian sengketa ada dua macam. Yang pertama, penyelesaian sengketa di pengadilan atau dikenal dengan litigasi. Penyelesaian ini merupakan suatu penyelesaian yang diatur dengan hukum acara tertentu di pengadilan itu sendiri. Sedangkan yang memutuskan penyelesaian adalah majelis hakim. Namun, penyelesaian di pengadilan begitu cenderung merugikan bagi masyarakat, terutama di dalam hal waktu yang begitu lama. Yang kedua, biaya yang cukup mahal. Yang ketiga, sifatnya yang begitu formal dan lain sebagainya. Yang kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dikenal dengan non-litigasi. Penyelesaian ini merupakan suatu penyelesaian secara mufakat atau perdamaian di antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan cenderung menguntungkan bagi masyarakat dan banyak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, terutama di dalam hal waktu yang begitu efektif. Yang kedua, biaya yang tidak mahal. Yang ketiga, bersifat informal dan lain sebagainya. Adapun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi ada dua macam. Yang pertama, lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan kekuasaan untuk menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan kebijakan, di mana di dalamnya menggunakan penyelesaian dengan sukarela di antara kedua belah pihak yang berperkara atau pihak ketiga yang netral. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1, arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum menggunakan perjanjian arbitrase yang dimana dibuat secara tertulis di antara kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri ada badan khusus arbitrase yang dikenal dengan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Badan otonom ini memprakarsai Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin sebagai sarana cepat dan efektif tentang sengketa-sengketa perdata. Yang kedua, alternatif penyelesaian sengketa atau dikenal APS atau ADR, Alternative Dispute Resolution, di mana penyelesaian ini merupakan suatu penyelesaian yang dilakukan dengan kata kesepakatan di antara kedua belah pihak atau pihak ketiga yang netral. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 10 menyatakan bahwa selain penyelesaian sengketa digunakan dengan kata kesepakatan, juga menggunakan mediasi, konsultasi, negosiasi, serta konsiliasi. Sedangkan dilihat dari pengaturan atau bentuk alternatif sengketa di dalam perundang-undangan di Indonesia ada dua macam persamaan. Yang pertama, penyelesaian sengketa dilakukan oleh kedua belah pihak atau melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, penyelesaian sengketa dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dibagi dalam 4 macam. Yang pertama adalah konsultasi. Konsultasi di sini merupakan suatu tindakan yang bersifat personal
antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya. Dengan adanya perkembangan zaman di sini, konsultasi di sini dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang sudah ada sekarang. Yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi di sini merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Sedangkan menurut KBBI di sini, pengertian negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Namun dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi di sini terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua adalah proses berlangsungnya negosiasi ucap kali lambat dan bisa memakan waktu yang sangat lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan perundingannya atau pendiriannya sendiri. Bentuk penyelesaian sengketa yang ketiga adalah mediasi. Mediasi di sini merupakan intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Mediator di sini bertindak sebagai fasilitator yang mana dan hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan. Dalam mediasi di sini terdapat ikut campur dari pihak ketiga. Bentuk penyelesaian sengketa yang terakhir adalah konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi di sini dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator di sini juga ikut berperan aktif untuk memberikan solusi terhadap atau memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Perlu ditegaskan di sini bahwa penyelesaian sengketa secara damai mensyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa adanya kesukarelaan di antara pihak-pihak, tidak mungkin penyelesaian sengketa secara damai berjalan dengan lancar atau sukses. Mengenai faktor-faktor penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan, yaitu bisa meliputi yang pertama faktor historis, di mana faktor historis di sini bagi masyarakat Indonesia itu bukan merupakan suatu yang baru, melainkan dengan adanya jiwa kooperatif dalam menyelesaikan sengketa, yaitu merupakan perwujudan dari sila keempat yang berbunyi keadilan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang menjadi ruh dalam pergaulan bangsa Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini efektivitas waktu dan efisiensi biaya agar menghindari lamban dan buang waktu serta biaya yang mahal. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosiologis. Di sini faktor sosiologis berharap tidak ada permusuhan antara dua belah pihak sehingga hubungan baik tetap terjaga. Yang terakhir yaitu faktor politik, di mana faktor politik di sini agar meningkatnya perkembangan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melainkan tujuan dari penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan yaitu agar penyelesaiannya lebih cepat, yang kedua biayanya ringan, adil dari kedua belah pihak, bersifat informal dan privat, sehingga tujuan akhirnya dari penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan tersebut dapat dicapai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.